Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafiak bab 54. Terluka. Dengan angkuhnya El turun dari mobil sportnya, tepuk tangan, dan sorakan mengeluh elukan nama El di sanak ini yang mereka tunggu-tunggu, bintang utama mereka yang selalu menjadi center, akan kemampuannya yang luar biasa dalam mengendalikan mobilnya. Ria berjalan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Sifat datar dan dinginnya menguar dalam diri Ella, menuju ke tempat di mana sahabatnya berada. Kan, kebiasaan ngupil mulu deh, kurang-kurangin sifat tengil lo. Keketahuan calon mertua Iveldia, dengus Maureen menatap jengah El yang duduk di sebelahnya. Nggak sadar dia, dari tadi dilihatin pacar bucinnya itu. Sambung Vina menunjuk dengan dagunya di mana keberadaan Eric yang tak jauh dari mereka. Seriusan, Eric datang. Elle gelagapan mencari keberadaan sang kekasih sebab Eric tak memberitahu jika ia akan datang ke sini. Kan, mampus lo. Malu kan? Kakek Vina mengejek Elle. Bodoh lah. Selamat Queen. Lama nggak turun tatap penampilan lo luar biasa kui. Buruan naik ke podium, ajak Axel menarik tangan Elle. Nggak lah males gue. Tolak Elle yang hendak naik podium dan selebrasi. Plak, jangan sentuh-sentuh pacar gue. Eric datang menepis tangan Elle yang digandeng oleh Axel. Sementara mereka bertiga telah menjadi pusat perhatian, banyak bisik-bisik yang membicarakan mereka. Aduh, itu si Axel banyak nyawa, apa gimana sih? Cari mati segala udah tahu Eric posesif, nya minta ampun. Angga berkomentar. Ella meringis memegang pergelangan tangannya yang terasa ngilu. Spontan kedua pria itu menoleh ke arah Elle. Tak rupa raut wajah ketakutan dari keduanya. Sweetie, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Ucap keduanya secara bersamaan. Kau menyakitinya bodoh. Sarkas Axel menatap Eric. Tak peduli siapa Eric di sini, Axel akan menjadi orang pertama yang melindungi Elle jika terjadi sesuatu dengannya. Kau yang memegang tangannya. Geram Eric menyalahkan Axel. Udah, gak usah berantem. Aku baik-baik aja. Kila Allah, menahan rasa sakitnya. Jangan bohong Sweetie, kemarikan tanganmu biar aku periksa. Eric berjalan hendak meraih tangan Elle. Aku baik-baik saja Eric, sambungnya tanpa menatap wajah Eric. Kamu terlihat kesakitan Elle. Gemarikan aku nggak mau dibantah. Tersedari tadi juga, kamu menghindari tatapanku, tegas Eric, meninggikan suaranya hingga membuat Elle kicap dan menyerahkan tangannya dengan sukarela, entahlah alasan apa yang harus Elle katakan. Shrek. Baju lengan panjang itu dibuka, setiap pasang mata terkejut melihatnya, bahkan tak banyak yang meringis ngilu, termasuk para sahabat Elle dan Eric and the Game. Eric mengeratkan giginya marah. Melihat luka sayatan yang cukup dalam, berada di lengan Elle. Terlihat luka itu masih baru. Bagaimana bisa kamu mendapatkan luka separah ini? Dan kamu mengabaikannya Sweetie? Eric menatap Elle dengan tatapan yang sulit diartikan, antara khawatir dan marah sekaligus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini kenapa Elle? Astaga. Vina heboh, kecolongan. Gumam Maureen, lalu dirinya segera pergi dari kerumunan itu. Van, bawa mobil kita ke rumah sakit sekarang juga. Jintah Eric, Daveno yang hendak mengajar, Maureen itu mengurungkan niatnya. 3 mobil mewah melaju beriring-iringan, dengan kecepatan di atas rata-rata, mengingat waktu yang sudah larut malam, sehingga tak banyak pengendara di jalanan. Berita tentang kondisi Elle pun begitu cepat menyebar luas. Apa dia mencoba bundir? Diseletuk salah satu penonton yang berada di sirkuit. Bagaimana bisa lo menyimpulkan dia bundir? Jawab teman di sebelahnya. Ya, itu kan kayak di film-film. Dia menyayat urat nadinya di pergelangan tangan. Sambungnya. Gila, mulut lo. Gak mungkin Queen Ella bundir, masalahnya apa coba? Iya juga ya, dia kaya, cantik, hidup sempurna, gak kayak kita. Suasana di sirkuit tampak kacau,
Maureen masih berada di sirkuit. Dirinya tidak memperdulikan Elle karena sudah berada di tangan yang tepat. Fokusnya ia adalah untuk mencari orang yang sudah mencelakakan Elle dengan serius mengutak-ngatik laptopnya. Mencari beberapa titik GPS sebelum Elle sampai di sirkuit. Maureen memberikan lensa mata yang sudah dipasangkan GPS. Melalui alat itu, Maureen bisa mengetahui di mana dan keberadaan Elle. Ingat bukan, jika Maureen bukan hanya sahabatnya, melainkan lebih dari itu, ia menjadi peran penting dalam hidup Elle. Ia yang memang handal di bidang dirinya, yang melindungi Elle dan bundanya dari para orang yang berniat jahat kepadanya. Sial, kenapa gue bisa lengah sih? Lukanya cukup dalam. Itu berarti bukan orang biasa yang dapat melukai Elle. Gumam Maureen cemas, karena ia tahu keahlian bela diri Elle itu di atas rata-rata, jadi sangat mustahil. 30 menit berlalu, namun ketiga mobil itu belum sampai pada tujuannya. Sirkuit balapan yang letaknya cukup jauh dari perkotaan, di mana mobil pertama ada Eric, Elle dan Devano yang membawanya. Mobil kedua ada Angga dan Jonathan, dan mobil ketiga berisi Vina dan juga Axel. Di saat genting seperti ini, kenapa lo malah main-main sih bawa mobilnya? Teriak Eric kepada Devano, kenapa lambat sekali? Elle bisa infeksi, bodoh. Pilih saja rumah sakit terdekat. Eric tak henti-hentinya memaki-maki Devano, padahal Devano sudah menjalankan mobilnya dengan di atas rata-rata, hingga membuat Elle meringis, menelan ludahnya kasar. Baru kali ini Elle melihat emosi Eric yang begitu membara, hanya karena melihat luka kecil Elle. Rick, udah jangan marah-marah, ini hanya luka kecil. Rumah sakit paling dekat juga, Rumah Sakit Medical Center. Ujar Elle menenangkan Eric yang langsung dihadiahi pelototan mata tajamnya. Sweety diam. Bagaimana bisa dibilang luka kecil ha? Goresan di pergelangan tangan kamu itu cukup dalam, bahkan tulangmu sampai terlihat. Bentak Eric membuat Ale kicap, cepatlah Devano. Jangan membuatku menyesal, telah mempekerjakanmu selama ini. Teriak lagi kepada Devano. Dalam hati Devano mengumpat tertahan dengan kelakuan menyebalkan Eric. Devano pun mau tak mau menekan gasnya dalam-dalam dan berdoa agar ia bisa selamat sampai di rumah sakit, sebab ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Udah Van, turunkan kecepatannya. Bisa bahaya nanti, bukannya sampai ke rumah sakit, malah kita masuk ke liang lahat. Elle berucap. Devano menurunkan kecepatannya. Aku bosmu di sini. Cepat naikkan kembali. Titah Eric, mau tak mau Devano menekan gasnya dalam-dalam kembali. Sementara dua mobil yang berada di belakangnya merasa kesal karena mau tak mau mereka juga memperlambat dan mempercepat mobilnya. Kenapa sih mereka jir? Kepala gue kejedot, umpat Jonathan. Shit, bego. Bisa-bisa kita yang masuk rumah sakit. Lumat Angga yang mengemudikan mobilnya. Tin, woi. Gila lo ya, bawa mobilnya yang benar. Teriak Angga melongokkan kepalanya di kaca kemudinya.